Warta Lisan Minggu 18 Juli 2021. Pertama, kebaktian online GKI Wonosobo pada hari ini dilayani oleh Panatua Obaja Nathanael. Sedangkan kebaktian di bakal jemaat ditiadakan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Yang kedua, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada Jumat 16 Juli 2021 pukul 9 di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudari Dias Febriastuti Susanto, Putri almarhum Bapak Untung Susanto, dan Ibu Musipah, dengan Saudara Nathanael Ardik Sugeng, putra almarhum Bapak Agus Raharjo dan Ibu Is Setianingsih. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 10 di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Bapak Adi Baruna Bogar dengan Ibu Lani Siswoyo. Catatan, pengunjung kebaktian terbatas untuk 20 orang. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Ketiga, telah pindah dengan atestasi keluar ke GKJ Ceper, Klaten pada tanggal 10 Juli 2021 atas nama Bapak Simon Tumijan, alamat di Klaten, Notorejo, RT 2 RW 6, Jambu Kulon, Ceper, Klaten. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati di tempat yang baru. Yang keempat, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pursito, usia 73 tahun, anggota jemaat GKI Wonosobo, bakal jemaat Kesenet. Meninggal pada hari Senin 12 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan di TPU Kesenet, dilayani oleh Panatua Medarman Zebua. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Kelima, sehubungan dengan bertambahnya anggota jemaat dan simpatisan GKI Wonosobo yang terpapar virus COVID-19, Majelis Jemaat GKI Wonosobo membutuhkan uluran bantuan atau sumbangan dari anggota jemaat dan simpatisan guna mendukung tim COVID-19 GKI Wonosobo untuk memberikan pelayanan dan penyaluran bantuan kepada mereka yang terpapar. Pemberian sumbangan dapat diberikan dengan cara dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja dengan di bagian amplop ditulisi bantuan untuk peduli COVID-19 atau dengan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan Rp88. Jadi, misalnya jumlah yang akan diberikan sebesar Rp200.000, maka jumlah yang ditransfer adalah sejumlah Rp200.088. Telah diterima bantuan dari Ibu LW sebesar Rp3 juta, NN Rp1 juta, Bapak HTN Rp100.088, Ibu ML Rp300.088. Majelis Jemaat dan tim gugus tugas COVID-19 GKI Wonosobo mengucapkan terima kasih. Kiranya apa yang telah diberikan dapat menjadi berkat. Keenam, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk sarana penunjang. Dan warta selengkapnya bisa Bapak Ibu baca di grup Warta Jemaat GKI Wonosobo. Terima kasih. Kristus Sang Gembala senantiasa mengasihi kita yang mau datang padanya. Saat ini mari datang pada Kristus dengan bangkit berdiri dan menyanyikan KJ 22. Mari bersukaria datang kepadanya.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah mengasihi umatnya seperti sang gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya. Allah bahkan datang dalam Yesus Kristus dan menjadi gembala bagi kita semua. Seperti yang terdapat dalam Yeremia 23 ayatnya yang keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Kini mari kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kami tidak mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu, seringkali kami tidak mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu, dan ampuni kami Tuhan apabila selama ini di dalam mengikut Engkau, kami seringkali lebih mementingkan kepentingan kami sendiri Tuhan, dibandingkan apa yang telah menjadi rencana-Mu. Tolonglah kami sebagai gereja agar kami mampu menyatakan kasih-Mu seperti Engkau yang menyatakan kasih untuk seluruh ciptaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu itu mereka bertolak. Banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Gembalaku, Sahabatku yang Baik. Kita akan sama-sama melihat bagaimana Yesus menyampaikan bahwa dia adalah sosok gembala. Tapi selain sosok gembala, apalagi yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam kisah yang kita baca hari ini. Yang pertama kalau kita lihat Markus 6 ayat 30 sampai 34. Kita melihat bahwa ketika para rasul berkumpul, mereka akan menceritakan. Menceritakan apa? Apa saja yang sudah mereka kerjakan. Mereka akan menceritakannya ke Yesus. Dan dari cerita mereka, Yesus tahu bahwa ternyata para muridnya ini sangat-sangat lelah. Selain itu apalagi? Yang Yesus tahu bahwa para murid ini butuh istirahat. Itu dia kenapa dia memilih jalan untuk melalui air atau dengan menaiki perahu. Tujuannya apa? Sebenarnya hanya karena memiliki tujuan supaya perjalanannya itu hening. Tidak ada orang yang tahu. Karena kalau melalui jalan darat, pasti mereka akan melewati banyak daerah, pasti orang akan mengetahui mereka dan pasti akan banyak yang mengikuti mereka. Tapi kalau kita lihat, Yesus memilih menaiki perahu.
Apa yang ingin disampaikan? Dia sebenarnya juga tahu kondisi para murid. Makanya dia mengajak para murid, ayo kita istirahat ke tempat yang sunyi. Tapi ternyata apa yang dialami oleh Yesus dan para murid atau para rasul? Saking terkenalnya Yesus, saking dikenalnya dia dan para murid, meskipun dia sudah sembunyi-sembunyi, tidak ingin banyak orang tahu, tapi tetap aja banyak yang ikut. Karena perahunya pada waktu itu jumlahnya sudah habis, makanya orang bela-belain untuk melakukan perjalanan dengan jalan darat. Akhirnya apa? Saking banyaknya orang, begitu Yesus mendarat, udah ada lagi ternyata yang ikut. Di sini Yesus mengungkapkan sesuatu yang istimewa Bapak Ibu. Biasanya kalau kita, apa yang kita lakukan kalau udah capek? Biasanya kalau seharian udah capek kerja, tiba-tiba disuruh mengerjakan satu hal lagi, biasanya kita akan bersungut-sungut. Pasti akan males-malesan, apalagi. Pasti marah-marah bahkan. Seharian udah kerja masih disuruh ngangkat-ngangkat ini lagi, masih disuruh kerja lagi. Waduh, seharian udah kerja, masih disuruh pelayanan lagi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Meskipun dia tahu para murid capek dan dia sendiri bahkan juga capek, tapi ketika dia melihat banyak orang mengikuti, yang dia lakukan adalah dia tetap mengajar orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena apa? Yesus bilang mereka ini kasihan seperti domba yang gak punya gembala. Makanya Yesus memposisikan dirinya sebagai gembala untuk orang-orang yang ada di situ. Lalu kalau kita lihat alasannya, kenapa sih kok Yesus kembali menggunakan metafora gembala? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, dengan tema khotbah dan bacaan beberapa minggu ini kita akan selalu menyaksikan yang namanya gembala dan domba. Jadi beberapa minggu ini memang tema-tema utamanya adalah tentang gembala dan domba. Kenapa gembala? Yang pertama, karena gembala adalah profesi yang sangat lazim pada saat itu. Banyak orang, hampir semua orang tahu gembala itu apa. Dan gembala itu pada saat itu ya adalah sebuah profesi yang mapan. Seorang gembala pasti dia punya peternakan, pasti dia punya anak buah, pasti dia punya domba. Jadinya seorang gembala bukan profesi yang ada di kelas bawah, tapi justru di kelas atas. Menunjukkan kemapanan dan menunjukkan bahwa mereka kaya. Tapi di sini Yesus mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengikuti dia seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Artinya apa? Yesus ini berperan sebagai gembala meskipun hanya gembala pengganti. Pada saat itu orang-orang yang menjadi gembala pengganti atau gembala yang ditugaskan untuk menggembalakan domba oleh sang punya domba dan lahan itu biasanya mendapat status sosial rendah. Tapi Yesus mau merendahkan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk merawat para domba-dombanya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang mewujud dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan melalui metafora ini, Yesus ingin menggambarkan sebuah gambaran tentang relasi. Relasi antara siapa? Antara Allah dan manusia. Begitu juga antara manusia dengan sesama manusia. Yesus ingin mengungkapkan gambaran relasi itu. Relasi yang seperti apa? Relasi yang saling mengasihi, relasi yang saling peduli. Relasi yang mau bekerja bersama. Ketika orang-orang ingin mengejar Yesus, mereka bersama-sama berbondong-bondong mengejar Yesus. Begitu juga Yesus, dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang aku ini lebih tinggi loh daripada kalian. Aku ini terkenal loh, tapi dia enggak memposisikan seperti itu. Yesus ini justru memposisikan dirinya sama seperti para pengikutnya atau orang-orang yang mengikutinya. Yesus mau merendahkan dirinya. Yesus membuat umat lebih mengenalnya melalui representasi yang mudah dimengerti. Dan pada saat itu memang Yesus menggunakan kata-kata atau gambaran atau representasi yang sangat mudah dimengerti yang sifatnya umum sekali pada saat itu.
Lalu kalau kita melihat Bapak Ibu, bacaan kita hari ini dibagi dua. Kita lanjut ke Markus 6 ayat 53 sampai 56. Apa yang terdapat di situ? Dan apa yang bisa kita pelajari? Di dalam Markus 6 ayat 53 sampai 56, kita bisa melihat bahwa Yesus mengungkapkan gambaran lain dari dirinya. Gambaran seperti apa? Allah yang tadinya terpisah dari manusia, yang tadinya berada jauh, yang tadinya harus ditinggikan, kini menjadi dekat. Bahkan menjadi seperti apa? Seperti sahabat. Dari mana kita tahu Yesus ingin mengungkapkan bahwa Allah ini adalah Allah yang bersahabat? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu. Di sini tertulis ketika Yesus sampai mendarat di Genesaret, ketika mereka keluar dari perahu, seperti biasa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Mau Yesus jalan keliling kampung, keliling kota dan lain-lain, banyak orang akan selalu mengikuti Yesus. Dan di sini apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah ketemu artis atau orang-orang yang punya kedudukan penting? Siapa yang pernah? Ketemu pejabat misalnya, ketemu artis misalnya, biasanya sikapnya seperti apa? Ada orang yang karena status sosialnya atau karena dia sudah dikenal, akhirnya kemana-mana harus pakai bodyguard supaya nggak ada yang bisa menyentuh. Ada orang yang merasa karena dia sudah punya status tertentu di lingkungan sosial, akhirnya dia menjadi apa? Menjadi merasa terkenal, merasa paling eksis. Kalian nggak tahu, saya ini tokoh agama, saya ini tokoh masyarakat, kalian harus menghormati saya. Ada yang seperti itu, ada yang merasa, karena tokoh nih, kemana-mana akhirnya harus dihormati. Ada yang merasa, karena tokoh nih, harus seolah-olah punya wibawa. Karena tokoh nih, semua orang harus menghormati. Oh iya, namanya tokoh. Tapi kita lihat di sini sikap Yesus seperti apa? Yesus terkenal tapi tidak jemawa. Artinya apa? Yesus tetap merendahkan dirinya. Yesus nggak mau berbeda dengan orang lain. Ketika dia tidak bisa menyentuh orang-orang yang datang kepadanya satu persatu, Yesus membiarkan berkatnya itu mengalir bahkan melalui jubahnya. Ketika orang menyentuh dia, Yesus mengizinkan berkatnya itu mengalir kepada setiap orang yang percaya. Ketika dia tidak mampu menyentuh banyak orang, tapi ketika orang menyentuh dia saja, banyak orang merasakan kesembuhan yang asalnya dari Yesus. Dan melalui tindakan Yesus yang seperti ini, kita melihat bahwa Yesus ini ingin menyampaikan bahwa Allah dan manusia ini punya kedekatan loh. Kedekatan yang sangat personal. Kedekatan yang tidak terpisahkan. Tidak ada jarak. Untung pada saat itu belum ada COVID ya Bapak Ibu. Jadinya tidak ada social distancing. Coba Yesus datang pada saat itu ketika ada COVID misalnya. Mungkin sudah di razia Satpol PP pada saat itu Bapak Ibu. Pada saat itu orang-orang masih bebas bergerak untuk mendekati Yesus. Dan melalui tindakan Yesus, kita melihat bahwa Yesus ingin mengajarkan bahwa Allah ini adalah Allah yang penuh perhatian. Allah yang memperhatikan keberadaan manusia. Dia memperhatikan setiap orang yang mau datang sama Yesus. Begitu juga dengan kita. Jangan pernah merasa kita ini tidak pernah dimengerti oleh Tuhan. Kita tidak pernah mendapat sentuhan Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengenal kita, selalu dekat dengan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar yang pertama. Mari kita meneladani sikap Yesus yang melayani secara maksimal. Meskipun dia lelah, meskipun makan saja nggak sempat. Bahkan mungkin waktu itu dia sedang sakit dan lain-lain karena nggak sempat makan, nggak sempat istirahat. Tapi
Meskipun dia lelah, meskipun dia tidak sempat beristirahat, dia tetap melayani. Sementara kita, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk melayani Tuhan? Ketika kita diminta melayani, ketika kita mendapat undangan untuk melayani, yang kita katakan seringkali aku sudah terlalu sibuk. Aku udah terlalu banyak kerja. Padahal yang memberikan kerja itu Tuhan. Sekalinya kerjaannya diambil, yang disalahin siapa? Tuhan lagi yang disalahin. Padahal Tuhan udah mengajak kita, ayo melayani. Kitanya nggak mau. Jadi yang pertama kita pelajari adalah melayani harus dengan semaksimal mungkin. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari apa Bapak Ibu? Ketika Yesus dikerumuni oleh banyak orang, dia tidak meninggikan dirinya, tapi dia memposisikan dirinya sama seperti orang lain. Artinya apa? Dia mau menjadi sahabat. Sahabat yang bukan hanya sekedar mendengar atau bercerita, tapi sahabat yang peduli terhadap orang-orang yang datang kepadanya. Begitu juga dengan kita. Berapa banyak sahabat yang kita punya? Kita punya teman enggak? Coba Bapak Ibu pikirkan berapa banyak teman yang Bapak Ibu miliki. Mulai dari sekarang kita harus menjadi sahabat bagi orang lain. Sahabat yang menunjukkan kepedulian, sahabat yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan kasih. Lalu yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah bangunlah relasi dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia ini, Yesus melakukan berbagai macam pelayanan, melakukan berbagai macam mujizat. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita memiliki relasi dengan Tuhan, relasi yang erat. Dan kini bangunlah relasi itu dengan Tuhan. Tuhan sudah datang sama kita. Tuhan sudah lebih dulu datang, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan bahkan mengundang kita untuk ikut terlibat dalam berkarya. Kita mau enggak menyambut relasi itu? Kalau kita mau menyambut relasi itu, kalau kita mau membangun relasi dengan Tuhan, maka sambutlah setiap undangan yang disampaikan oleh Tuhan. Terutama dalam masa seperti ini, bagaimana caranya kita memiliki relasi antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama, yaitu dengan cara tunjukkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan. Jika Bapak Ibu pernah terkena COVID atau belum pernah terkena COVID dan atau merasa bahwa COVID itu tidak penting, paling tidak sadari bahwa saat ini banyak orang yang tengah berjuang untuk bernafas. Jadi pedulilah terhadap orang lain, hargailah orang lain, dan jagalah orang lain. Apalagi orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Dan pada saat ini GKI Wonosobo juga sudah mulai bergerak di dalam tim Satgas COVID untuk menyalurkan bantuan, menunjukkan cinta kasih kepada para jemaat yang saat ini tengah dalam perawatan karena COVID-19. Bapak Ibu juga bisa ikut berpartisipasi melalui berbagai cara. Bapak Ibu juga bisa dapat menjadi penolong, menjadi sahabat, dan melakukan pelayanan dengan cara ikut menolong, mengasihi jemaat-jemaat yang saat ini dalam perawatan. Bahkan juga masyarakat sekitar kita yang butuh pertolongan, kita akan bantu. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk meneladan sosok Sang Gembala. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau memampukan kami untuk dapat menyatakan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu meneladan sikap-Mu seperti Sang Gembala yang mengasihi domba-dombanya. Kami juga ingin mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih berjuang menghadapi pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati para tenaga kesehatan, petugas keamanan, begitu juga dengan setiap orang yang melayani, membantu para pasien. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam perawatan karena COVID-19, yang saat ini tengah merasa sulit bernafas, yang saat ini tengah merasakan indera penciuman maupun perasanya hilang. Kiranya Kau hadir Tuhan di dalam kesesakan. Kiranya Kau berikan kesembuhan dan Kau berikan kepulihan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo. Kiranya Kau berkati gereja ini agar dapat menjadi gereja yang dapat menunjukkan kepedulian. Berkati kami semua agar kami dapat menyambut undangan dari Engkau untuk ikut berkarya melalui pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang saat ini tengah merasa sakit. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah cemas, tengah dalam rasa takut karena ada anggota keluarganya yang dalam perawatan karena COVID, maupun setiap keluarga yang saat ini tengah dalam situasi duka karena ada anggota keluarganya yang sudah Engkau panggil kembali kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam setiap situasi yang membuat kami sedih, kecewa, membuat kami merasa terbeban, kami yakin Engkau hadir untuk menolong dan menopang kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau pulihkan negeri kami ini, agar kami dapat kembali melakukan aktivitas kami dan memperbaiki setiap hal yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan. Persembahan dapat dikirim melalui nomor rekening yang ada di warta jemaat, dapat pula dititipkan di kantor gereja pada jam gereja. Persembahan pada hari ini adalah kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk sarana prasarana. Dan persembahan terambil dari Efesus 2 ayat 17. Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh
dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menyampaikan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam minggu ini. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan sucikan persembahan ini agar dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berikan kebijakan dan kejujuran untuk majelis dalam mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini meskipun melalui ruang virtual sudah selesai. Tapi meskipun Bapak Ibu masih dalam keterbatasan maupun ada yang dalam isolasi, kita masih tetap bisa melayani dan meneladan Kristus Sang Gembala. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.